Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai sore hari ini kesempatan kemurahan Tuhan, amin. Dan seperti pujian yang baru kita naikkan bahwa meskipun dalam lembah gelap kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dan sore hari ini mari kita siapkan hati kita, kita mau arahkan hati kita untuk memberikan ucapan syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
siap Tuhan memuji dalam besarnya nama-Mu. Mari semua kita katakan amin. Haleluya, kita percaya bahwa Allah kita yang luar biasa. Dia adalah Raja segala Raja. Dia Tuhan yang maha besar. Amin. Haleluya, Tuhan Raja yang maha besar.
tangan kanan kiri, katakan Allah sanggup memenuhi kebutuhanmu. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, Dia menyediakan segala hal yang bahkan belum pernah kita pikirkan, tidak terlihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya.
pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi doa kami di hadapan tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan ketenangan, kami merasakan perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Teruslah mendekat kami dengan kasih. Dan kalau sebentar kami jemaatmu akan mendengarkan firman-Mu, maka berfirmanlah kepada kami sekalian. Roh Kudus, Roh hikmat, kewahyuan dari Tuhan, turunlah ke tengah-tengah kami, ke atas kami, menolong kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, agar kami kerjakan di dalam hidup kami, dalam pengiringan kami kepada-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan firman Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya ucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat majelis jemaat dan pengurus jemaat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka Injil Matius pasal 11. Ayat ini ayat yang sudah kita kasih lagi buat kita semua. Injil Matius pasal 11. Saya mohon Bapak Ibu tidak keberatan untuk kembali bangkit berdiri. Kita baca ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 kita baca bersama-sama ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sudah menemukan semua? 1, 2, 3. Semua yang sudah terbatas, aku akan memberi kepada ikutlah aku yang kuasa dan belajar kepadaku, karena aku mampu dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kuasa itu dan bebanku pun ringan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, doa Tuhan yang kasih Tuhan. Saya baca sekali lagi kita semua. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab memberi judul di atas ayat 25, ajakan juru selamat. Judul yang lain, Yesus memberikan istirahat yang sejati. Dalam Alkitab berbahasa Inggris kita lebih terjemahan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, pasal 11 ini adalah bagian dari pengajaran Yesus. Kalau kita lihat di ayat 1 pasal 11 Matius, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka dan seterusnya. Nampaknya kota ini maksud adalah daerah sekitar Galilea. Yesus sedang mengajar orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan apa yang sudah kita baca tadi adalah bagian dari perkataan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sedang berbicara di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kata Yahudi itu diambil atau
berasal dari kata Yehuda. Yehuda itu adalah salah satu suku dari 12 suku Israel. Dan Israel adalah keturunan Yakub. Yakub adalah anak Ishak. Yakub adalah cucu dari Abraham, bapak orang beriman. Dan setelah pemerintahan Raja Salomo mangkat, kemudian diteruskan oleh putranya Rehabeam. Rehabeam ini kemudian memunculkan konflik di tengah-tengah suku Israel, sehingga terjadi perpecahan. Dari 12 suku, yang 10 suku ini kemudian memisahkan diri di bawah kepemimpinan Yerobeam menjadi Israel bagian utara, dan di bagian selatan itu ada 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Israel bagian selatan, di sanalah Rehabeam memimpin. Dan suku yang di utara ini kemudian hari bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Suatu kali mereka pernah diserang oleh bangsa Asyur, dan mereka bercampur baur. Jadi ke-Israelannya, suku-sukunya sudah tidak lagi otentik, ya. Kemudian hari mereka disebut sebagai bangsa Samaria. Tidak demikian dengan Israel bagian selatan. Suku Yehuda dan Benyamin ini menjaga keasliannya, keotentikannya. Mereka tidak menikah dengan suku lain, mereka menikah dengan sesama suku mereka sampai hari ini. Jadi mereka masih menjaga keaslian sukunya. Itu sebabnya pada zaman Yesus, suku Yehuda dan Benyamin ini yang tinggal di Yerusalem ini tidak bergaul baik karib dengan bangsa Samaria. Kita temukan itu di kitab-kitab Injil. Karena ini sudah gak asli, ya, Israel, sukunya sudah gak asli, jadi mereka sudah tidak lagi bergaul. Padahal mereka saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari suku Yehuda inilah kita mengenal istilah orang Yahudi, bangsa Yahudi, agama Yahudi. Mereka memegang teguh ajaran Nabi Musa, memegang erat hukum-hukum Musa sampai hari ini. Bahkan mereka juga yang kemudian hari menolak Yesus Kristus sebagai yang diurapi, sebagai Mesias dari Allah. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana konflik di Timur Tengah. Israel berkonflik dengan Iran, ada Amerika Serikat juga yang ikut nimbrung di sana. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Apakah semakin rumit, semakin runyam, kita tidak tahu. Yang jelas ketika Selat Hormuz ditutup, dampaknya adalah BBM naik. Puji Tuhan bahwa pemerintahan Presiden kita, BBM yang bersubsidi masih terkendali, stok masih ada. Kita bersyukur negara-negara lain sudah menerapkan bekerja 4 hari dalam seminggu dan mengurangi konsumsi BBM. Mereka yang berperan, dampaknya sampai ke mana-mana, ke seluruh dunia. Bahkan harga plastik naik, Bapak Ibu. Sudah beli plastik karena bahan bakunya itu adalah turunan dari galian minyak. Itu ada aspal, lalu juga ada semacam biji plastik yang kemudian diolah menjadi plastik yang kita gunakan, kresek dan sebagainya. Itu berasal dari sana dan dampaknya sampai ke mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi orang-orang Yahudi. Walaupun yang di utara sudah tidak lagi otentik kesukuan, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan suatu kali kelak Tuhan akan memulihkan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari orang-orang Yahudi inilah kemudian kita mengenal kasih karunia Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi ini sangat kuat dan teguh dalam memegang hukum-hukum Musa, hukum-hukum seremonial dalam hukum Taurat. Hukum seremonial itu hukum yang berkenaan dengan upacara-upacara dalam ibadah.
Ada misalnya peraturan tentang tata cara ibadah, liturgi, tentang sistem korban, tentang keimaman, tentang kesucian dan sebagainya. Dan pelanggaran terhadap hukum-hukum ini ada sanksi yang serius. Bahkan ketika sanksinya harus sampai pada rajam misalnya, ketika dosa itu dianggap sudah sangat fatal, maka hukumannya adalah hukuman rajam, bahkan sampai mati. Dan kita ingat cerita bagaimana Stefanus menjadi martir, menjadi rajam dengan batu. Contoh hukum seremonial misalnya sistem persembahan korban hewan, ya. Kemudian harus kita ingat bagaimana Yesus marah-marah. Bapak Ibu ingat peristiwa Yesus mengusir para pedagang di pelataran bait suci. Kalau ini Pak, ini bait suci, maka di pelataran itu ada meja penukar uang, money changer, ada yang berjualan hewan-hewan kurban. Tujuannya sebenarnya baik, Bapak Ibu, untuk mendukung jalannya ibadah. 1 tahun sekali biasanya umat Yahudi atau umat Tuhan itu mengadakan korban pendamaian. Mereka harus membawa lembu dan sebagainya untuk dikorbankan di bait suci. Nah, untuk umat Tuhan yang ada di sekitar Yerusalem mungkin bukan masalah, karena mereka bisa beternak dan dari hasil ternak itu yang mereka bawa untuk korban persembahan. Tapi untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, taruhlah di luar negeri misalnya, mereka 1 tahun sekali datang ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah dan sebagainya. Mereka kan nggak mungkin bawa lembu dari kampung halamannya. Mereka nggak mungkin bawa merpati dari kampung halamannya. Nah, untuk memudahkan, maka para imam memfasilitasi halaman bait suci. Ada penukar uang, dia dari luar negeri bawa dolar misalnya, ditukar jadi uang yang sah di bait suci. Maka ada money changer di halaman bait suci. Ada yang berjualan hewan-hewan kurban juga. Ini yang membuat Yesus marah. Kekudusan bait suci dicemari, walaupun tujuannya baik. Nah, ini adalah bagian dari tuntutan hukum Taurat yang kemudian terjadi penyimpangan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus 1 kali pernah mengecam ahli-ahli Taurat dalam Lukas pasal 11 ayat 46. Injil Lukas pasal 11 ayat 46. Saya baca untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi ia, Yesus, menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh korban itu dengan 1 jari." Saya baca sekali lagi. "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan 1 jari." Salah satu sekte atau mazhab yang hidup di zaman Yesus adalah sekte Farisi. Ini adalah sekte yang sangat kuat dan militan dalam mentaati hukum Taurat. Saking mereka setianya, taatnya, disiplinnya kepada hukum Taurat, mereka menerbitkan namanya hukum Taurat lisan. Hukum Taurat ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu. Misalnya ibadah atau puasa itu pada hari Sabat dimulai jam 6. Mereka buat peraturan. Jemaah atau umat Tuhan 1 jam sebelum jam 6, taruhlah jam 5, sudah berhenti bekerja, sudah tidak boleh makan untuk persiapan ibadah. Nah, ini namanya peraturan Taurat lisan, peraturan tidak tertulis. Dan ini dibebankan kepada umat Tuhan. Dan apa yang sudah kita baca tadi di dalam Lukas 11 ayat 46, ahli-ahli Taurat ini membebankan itu kepada umat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Salah satu beban yang mereka tahu di
dalam bahasa kiasan di pundak umat Tuhan. Apa kaitannya dengan ayat Juru Selamat? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepada umat Yahudi, umat Tuhan. Itu seolah-olah diberikan beban tanggung jawab, yaitu melaksanakan semua tuntutan hukum Taurat. Dari yang kecil-kecil sampai yang jelimet itu mereka kerjakan setiap hari. Itu menjadi beban buat mereka. Dan faktanya secara realita pada masa itu Yerusalem ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka dijajah oleh Romawi. Mereka harus bayar pajak kepada Roma, Kekaisaran Romawi. Dan itu secara fisik, secara realita sehari-hari telah membebani hidup mereka. Ditambah lagi secara mental, secara jiwani, mereka juga dituntut untuk melaksanakan tuntutan hukum Taurat. Kalau nggak dikerjakan, berdosa. Hukum Taurat itu satu saja dilanggar, itu menjadi salah untuk semua. Jadi dari sekian hukum, satu saja itu sudah dosa. Itu sebabnya setiap tahun mereka wajib mengadakan pendamaian, atau hukum Tuhan mewajibkan umat untuk mengadakan perayaan pendamaian, membawa korban ke bait suci untuk didamaikan dengan Tuhan dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah puncaknya kehadiran Yesus Kristus. Ia hadir ke dunia untuk menggenapi, memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Di dalam Yesus Kristus semua tuntutan itu tergenapi. Di dalam Yesus Kristus tuntutan hukum dosa, hukum maut itu digenapi di dalam Dia. Seharusnya manusia menanggung upah dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh pencurahan darah Yesus di salib, dosa umat manusia ditebus, disucikan, diampuni, dan Yesus telah menang atas kuasa maut. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pengampunan, menerima penebusan, menerima keselamatan, dan janji hidup kekal. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik di ayat 29. Kita baca Matius pasal 11. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu pernah lihat pedati atau orang bajak di sawah, atau lihat gambarnya? Ada lembu yang di tengkuknya itu ditaruh kayu melintang atau kayu melengkung. Itulah kuk. Nah, kuk inilah yang kemudian menghubungkan lembu ini dengan beban yang ada di belakangnya. Apakah itu bajak? Kalau di Indonesia kita mengenal pedati. Dengan itulah lembu itu menarik pedati itu. Dengan kuk yang terpasang di tengkuknya itulah lembu itu akan membawa pedati menarik bajak di sawah. Ada beban yang ditaruh di pundak atau tengkuk lembu itu. Umat Tuhan digambarkan seperti lembu. Di dalam Hosea misalnya pasal 4, sedikit kita melihat ke Perjanjian Lama sebagai referensi. Hosea pasal
ayat 16. Hosea pasal 4 ayat 16, saya baca untuk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Selanjutnya Hosea pasal 10 ayat 11 sebagai referensi. Hosea pasal 10 ayat 11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirit, dan aku ini menyayangi terkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Umat Tuhan digambarkan seperti lembu. Bangsa Israel diberi perhambaan hukum Taurat. Mulai hukum itu diberikan pada zaman Musa sampai zaman Yesus Kristus hadir ke dunia. Mereka hidup di bawah tuntunan, didisiplinkan, dididik oleh Allah melakukan hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini adalah cara Allah mengajar umatnya bahwa dosa itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dosa itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau mereka berdosa, mereka harus datang kepada Tuhan membawa korban untuk mendamaikan hidupnya di hadapan Tuhan. Hukum Taurat mengajar mereka. Tuhan dengan hukum Taurat mengajar umat Israel untuk menyadari hidupnya ketika menghampiri Tuhan harus dalam kekudusan. Untuk diberkati mereka harus taat kepada Tuhan. Nah, selama hukum ini diberikan, itu seolah-olah seperti kuk yang membebani bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Dan itu mereka rasakan letih, lesu, karena pada saat yang sama mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka, seperti sekarang mungkin ya, ekonomi sulit seperti itu. Wis itu tanggung jawab besar gitu ya. Kok sepertinya lelah, sepertinya capek. Kita ingat cerita di Keluaran pasal 2, Bapak Ibu. Kita Keluaran pasal 2 sebagai pembanding saja. Ada peristiwa, ada cerita di sana. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di atas ayat 23 Lembaga Alkitab memberi judul Musa diutus Tuhan. Saya baca untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar mereka menerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini adalah cerita ketika bangsa Israel ada di bawah perbudakan Mesir selama kurang lebih 400 tahun sebelum mereka dibawa keluar oleh Musa yang diutus oleh Tuhan. Selama mereka berada di Mesir, mereka mengalami keadaan yang letih, lesu karena perbudakan. Mereka harus bekerja, bahkan diperberat pekerjaannya oleh bangsa Mesir. Setiap hari mereka menerima tugas bekerja, harus membuat tanah liat untuk dijadikan bata. Satu kali jeraminya tidak diberikan oleh orang Mesir, sehingga mereka harus cari jerami lagi. Kalau di sini bikin bata itu kan harus dibakar. Nah, jerami itu untuk membakar tanah liat itu. Jeraminya nggak ada, terus mau dibakar pakai apa? Mereka harus cari lagi jerami. Jeraminya nggak ada, cari ke tempat lain untuk membakar batu-bata itu. Dan itu mereka alami setiap hari selama 400 tahun. Keletihan, kelesuan yang sama dialami oleh bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Mereka di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Mereka rindu alami kelepasan.
Mereka menerima janji bahwa satu kali kelak Mesias akan hadir dan memberikan kelepasan. Mereka rindu sosok seperti Raja Daud yang membebaskan mereka dari orang-orang Filistin. Lah kok yang muncul Yesus, anak tukang kayu dari desa yang namanya Nazaret. Sampai hari ini orang-orang Yahudi menolak Yesus karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun bersyukurlah penolakan mereka, kata kitab Roma, surat Roma, adalah kasih karunia kita orang-orang non-Yahudi. Ada amin Bapak Ibu? Kita diselamatkan karena penolakan mereka, kata surat Roma. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi mengalami keadaan yang letih lesu. Jiwa mereka, kehidupan sehari-hari mereka, Yesus hadir membawa kelepasan. Dan itulah yang Yesus katakan di ayat 28, 29 dan 30 Matius pasal 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang dipasang. Itu sama artinya kuk hukum Taurat sudah diangkat oleh Yesus karena tuntutan hukum Taurat itu sudah batal, karena Yesus sudah menggenapi semua tuntutan itu. Artinya umat yang percaya kepadanya sudah tidak lagi wajib, tidak lagi dikenakan tuntutan hukum Taurat, dan Yesus meletakkan kuk yang baru. Pikulah kuk yang dipasang. Berarti ada perintah baru yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada kita semua setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kuk yang baru itu? Mari kita membuka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 13. Saya menemukan 3 kali perintah ini ucapkan oleh Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 34. Saya baca untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan. Aku memberikan perintah baru, atau sama dengan halnya aku memberikan kuk yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang kedua, Yohanes pasal 15, kita buka beberapa lembar setelahnya. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selanjutnya ayat 17 yang ketiga. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, ketika kita menerima ajakan Yesus, ketika kita percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Ia menaruh kuk yang baru kepada kita semua. Apa itu? Perintah untuk saling mengasihi. Perintah untuk mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Setia, tekun beribadah, tekun melayani sampai Ia datang kembali. Orang Jawa bilang telaten. Telaten itu tekun yang teliti, tekun yang fokus, tekun yang sungguh-sungguh. Udah capek tapi masih dikerjakan. Telaten. Tekun yang level up gitu ya. Kasih kepada Allah, setia, tekun mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Tuhan mau kita memberikan apa yang kita punya, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Kalau ada berkat yang bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, berikan itu dengan sukarela, jangan dengan keterpaksaan.
Karena itu adalah cara kita mengasihi Allah, cara kita berbakti kepada Allah. Kasih kepada sesama meliputi kasih persaudaraan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, dengan adik, suami dengan istri, istri dengan suami. Kasih persaudaraan, kasih dengan sesama kita, mereka yang tidak mengenal Tuhan pun, di luar iman kita pun kita wajib mengasihi mereka. Inilah perintah baru yang Tuhan taruh di pundak kita sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Hiduplah saling mengasihi, hiduplah saling menyayangi satu sama yang lain. Ada amin Bapak? Walaupun kadang-kala kita sudah berbuat baik, dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan keburukan. Firman Tuhan mengajar kita, kasihilah musuh, kasihilah orang yang telah menganiaya engkau, ampuni dan tetap mengasihi. Tidak mudah Bapak Ibu, sakit hati. Tapi firman Tuhan menuntut kita kasih. Karena itu perintah yang sudah kita baca tadi. Inilah perintah baru kata Tuhan Yesus. Kamu saling mengasihi. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu, berbuat baik, berbuat kasih bukan sekadar amalan atau kebiasaan, melainkan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Allah, maka wujudnya adalah kita mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kamu berkata kamu mengasihi sesamamu, mengasihi Allah, kalau kamu sendiri membenci saudaramu, kata firman Tuhan. Pokoknya kelihatan aja mau benci, apalagi yang nggak kelihatan. Kalau kau berkata mengasihi Tuhan, maka wujudnya adalah mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itulah wujud kasih kita kepada Tuhan. Itulah ekspresi cinta kita kepada Tuhan, dengan mencintai dan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya yang kita terima adalah kelegaan batin. Pada akhirnya kita terima, kita alami adalah ketenangan jiwa. Ketika kita disakiti, kita difitnah, kita dikecewakan, kita dirugikan, dan kita menyimpan kepahitan, maka kita bawa kepahitan itu setiap hari, kebencian itu setiap hari. Dalam perjalanan iman kita ke gereja masih bawa sakit hati, berbakti masih bawa kekecewaan. Aku malu dirugikan, aku habis dihapusi, dilukai dan sebagainya. Bisa mengampuni? Tidak bisa, pendeta. Bisa om, tidak bisa tante. Sakit hatiku. Coba lepaskan pengampunan. Tuhan, aku sudah dirugikan, tapi aku mau mengampuni. Aku sudah dikecewakan, tapi aku mau mengampuni. Berkati Dia yang sudah menyakiti aku. Apa yang kita akan alami Bapak Ibu? Kelegaan batin, kelepasan, ketenangan jiwa. Karena sejatinya Yesus sudah menanggung dosa kita. Ampunilah kata firman Tuhan, maka kamu akan diampuni. Kita bisa mempunyai banyak materi dalam hidup kita, penghasilan kita, income kita mungkin berlimpah-limpah. Tetapi ketika kita kehilangan yang paling mendasar, itu apa? Damai, sejahtera, dan sukacita, maka semua itu sia-sia. Damai, sejahtera, dan sukacita itulah harta surgawi yang tidak ternilai harganya. Orang Jawa bilang, mangan lamangan sing penting kumpul gitu ya. Itu dalam Bapak Ibu kalau dipahami. Walaupun nggak makan, tapi kalau saudara-saudara kumpul di rumah, kelihatan sehat, kelihatan bugar, putu-putunya sih orang sehat gitu. Senang, hati damai, sukacita. Anak di perantauan kasih kabar, Pak, Ibu, aku sehat. Senang, damai. Walaupun makanan mewah ada di meja makan, tapi kalau hati kita tidak damai, tidak sejahtera, gimana rasanya Bapak Ibu? Nggak enak makan Bapak Ibu. Tapi walaupun lauknya cuma nasi dengan peyek, kok enak gitu.
Karena keluargamu semua sehat, semua diberkati Tuhan. Semua walaupun sederhana tapi ada. Bapak Ibu, pada petang hari ini pesan firman Tuhan adalah ketika kita menerima ajakan juru selamat, marilah kepada semua yang ini sudah berdoa. Bagi bangsa Yahudi, beban berat itu adalah ketika mereka ditindas oleh Fir'aun di Mesir. Pada zaman Yesus mereka dijajah oleh Roma dan mereka dituntut untuk melakukan perintah hukum Taurat itu setiap hari. Maka pada masa kini, gereja Tuhan pada akhir zaman, mungkin beban berat, keletihan, kelesuan kita itu adalah kondisi hidup kita hari ini. Bapak Ibu punya tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai tulang punggung keluarga. Ketika Bapak Ibu alami keletihan, kelesuan itu, datanglah kepada Tuhan. Dialah damai sejahtera kita. Dialah pelepas kita. Ada persoalan, pergumulan, berdoa. Dia akan memberikan jalan keluar. Karena kita harus bertarung melawan persoalan, Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kesanggupan. Bahkan Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga setiap hari kita menjalani hari-hari kita dengan sukacita dan ucapan syukur, karena Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kata surat Filipi, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Mari datanglah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami beban, mengalami keletihan, kelesuan dalam menjalani hidup ini, Dialah damai sejahtera kita. Dialah tempat kita berteduh. Dialah tempat kita mengadu. Kalau curhat, jangan curhat di media sosial, jangan curhat di Facebook, jangan curhat dengan tetangga. Tutup pintu kamar Bapak Ibu, berlutut curhat sama Tuhan. Tuhan Yesus, ini persoalan. Buka semua keluh kesah Bapak Ibu. Dia maha mendengar dan Dia panjang sabar menerima keluh kesah kita. Dia setia dan bersedia mendengarkan seru doa kita. Dan Dia pasti akan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk menghibur dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang para singer dan para pemain musik. Kita menyanyi lagu yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku. Akan kau biarkan aku sedih dan seterusnya.
juru selamat. Dari Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Ketika kita merespon kasih Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ada satu perintah baru yang Tuhan taruh di pundak kita, yaitu perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. 3 kali Yesus berkata, inilah perintahku, saling mengasihi, saling mengasihi. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kekecewaan. Serahkan sakit hatimu, kekecewaanmu, kepahitanmu kepada Tuhan. Karena Dia telah menanggung itu di atas kayu salib. Kalau ada orang yang menyakiti engkau, berdoa, ampunilah. Karena Dia adalah hakim yang adil. Dia tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita mengampuni, kita pun diampuni. Lepaskan pengampunan, maka engkau akan mengalami kelegaan batin dan ketenangan jiwa. Itulah sejatinya yang Yesus tawarkan. Kasihilah satu dengan yang lain. Karena itulah perintah, dan itulah yang Yesus tuntut kepada kita semua. Haleluya.
bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, maka Engkau menuntut kami untuk mengasihi sesama kami. Ketika kami lakukan perintah-Mu, kami alami kelegaan hati, kami alami ketenangan jiwa, kami hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpahi hati dan pikiran kami setiap hari, sehingga hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Bapa. Hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan pelayanan kami menjadi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, berkatilah jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman. Roh Kudus memenuhi sekalian jemaat-Mu, memimpin dan mengajar mereka untuk bertekun dan setia dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami terima firman, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Waktu selanjutnya silakan kepada kami atas nama Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Arius untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati beliau. Pengumuman seperti biasa, hari Minggu sekolah Minggu, dan hari Jumat ini ada perayaan Paskah di PKSD dari dan jam 5 siapa yang hadir bisa, dan hari Minggu sekolah Minggu, dan hari Senin tanggal 27 ada kebaktian Persekutuan Bumi Haji ditempatkan di Junggo dan hari jam 5, dan hari Senin juga kita mulai bakti untuk melanjutkan pastori. Hari Senin kita mulai kembali untuk melanjutkan pembangunan rumah pastori, dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa dan Piston di gereja hari Minggu. Dan demikian pengumuman pada sore hari ini. Mari kita tutup kebaktian kita. Kami sudah semua bangkit berdiri, kita naikkan syukur kami kepada persembahkan ke hadapan Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita Roh-Mu, sehingga kami dapat berbakti beribadah di hadapan-Mu, dan kiranya ibadah kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati. Berkati sekalian jemaat-Mu yang hadir pada petang hari ini. Kau memberkati mereka, memberkati pekerjaan, segala usaha, segala kegiatan yang mereka kerjakan setiap hari. Berilah mereka, Tuhan, ganti dengan kekuatan dan sukacita yang baru setiap hari. Buatlah berhasil segala usaha mereka. Pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Keluar masuk mereka kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak Surgawi. Demikian jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama-sama kami pun Tuhan memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan,
memberkati keluarga besar hamba di tempat ini, memberkati program renovasi pastori, apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati segala apa yang diperlukan. Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur kepada-Mu. Kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang membawa berkat-berkat surga, yaitu kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami pulang dengan penyertaan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Ia datang kembali untuk mengaruniakan keselamatan yang paripurna itu bagi sekalian kita yang tekun mengasihi Dia, melayani Dia, dan menantikan kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalian kita yang percaya berkata, Amin.